Halo, perkenalkan ini Willy. Willy adalah sosok yang pekerja keras, arif, dan juga seorang pecinta hewan. Membaca buku adalah rutinitasnya setiap hari. Dan Willy adalah orang yang cukup cermat. Willy telah berkeluarga dan memiliki istri yang baik bernama Janet. Ia juga memiliki hewan peliharaan, yaitu seekor kucing bernama Abu. Hidupnya begitu sederhana, tetapi ia selalu tersenyum dengan canda tawanya. Semua begitu tampak damai dan bahagia. Begitu rapi kehidupan Willy. Ya, begitu damai hidupnya. Pagi Will, ya aku ada siapin kue sama minuman paling buat kamu. Kopinya lagi habis nih, jadinya aku cuma bisa punya minuman paling aja. Oh iya, ngomong-ngomong ini udah mau akhir bulan nih, udah mau awal bulan. Uang bulanan aku udah habis nih kayaknya. Aku boleh nggak minta uang bulanan buat belanja di pasar? Boleh, berapa? 500 deh, soalnya kok pasar mahal sekali sayuran. Oke, makasih ya. Ya. Nih, pas nih, nanti aku masakin yang enak-enak. Saya aja Pak. Kamu bukannya... Udah waktunya kerja. Oh iya Kak, oh ya udah nih aku bantu buat siap-siap nih. Pakai jaket dulu bos, jangan pakai tas dulu. Gak apa-apa bos. Bisa. Bisa. Aku berangkat kerja dulu ya. Oh iya, sabar aku kayak gitu ya. Dadah, hati-hati ya kerjanya ya. Bye. Apa sih? Bro, gua ketemu tempat bagus nih. Lu mau ini gak? Enggak dulu deh, Pak. Udah. Enak kau begini. Ayo gas lah. Enggak mau deh saya. Gak mau nih, serius. Iya. Ya udahlah.
Coba dulu. Iya. Penasaran tuh. Ya udah di malam kalau mau. Jam 9 ya? Ya. Penasaran jadinya ya? Ah, coba. Mana lewat ya? Ah iya datang. Nih, langsung aja cobain dah. Cobain dulu. Ya, cobain dulu. Ini agak banyak kan? Lagi. Tuh, enak kan? Enak banget. Enak. Yang ini. Lebih enak ini. Lagi habisin tuh. Nah. Enak kan? Enak. Nanti lu puyeng bisa tidur. Bisa langsung. Iya, langsung. Udah kan? Ya, aku mau gitu ya. Masih. Iya, makasih. Untung aja nggak ketawa sama Diana. Udah lah, aku mandi dulu lah. Halo. Kenapa, bro? Halo bos. Oh, habis menang banyak nih. Cuan. Habis menang apa punya, bro? Judul bos. Gila, itu pakai duit asli. Iyalah bos. Lu mau nggak? Oh, nggak mau gua. Ya elah bos. Cepet kaya lu nanti. Emang iya? Ya bos, gaskan bos. Ya udah deh, coba dulu lah. Iya, nanti gua kirim linknya ya. Oke. Oh, udah dikirim ini. Cobain dulu lah. Masukin 20.000 dulu lah di sini. Wih, menang nih. Tambahin 50 lah. Wih, menang nih. Gacor. Masuk yang kecil dulu 50. Aduh, kalah lagi. Lagi lah. Habis ini pasti menang. Gagal deh, coba lagi lah. Loh, Will? Kamu belum tidur jam segini, udah jam berapa? Soalnya aku ada kerjaan numpuk soalnya, makanya disuruh bos ini agak malaman. Kamu udah work from home? Iya. Oh, ya udahlah, kamu jangan terlalu capek-capek nanti. Kamu sakit lagi. Aman. Ya udah, aku tidur duluan ya, nggak apa-apa kan? Aku lanjut ya. Bro, gua ketemu tempat clubbing bagus nih. Lu mau ikut nggak? Enggak ada, bro. Sekalian ini juga. Boleh deh, bro. Dan nanti ketemuan di sini lagi ya jam 10 ya. Iya. Oke. Ketemu lagi ya. Ya. Nah, bro, jadi nggak sana? Ayo. Aduh, jaket kamu jatuh. Oh iya, maaf ya tadi aku nggak sengaja. Aman. Yang itu jatuh. Oh iya, maaf ya, makasih ya. Ya. BTW nama kamu siapa? Oh, nama aku Clarissa. Kalau kamu nama siapa? Willy. Oh Willy ya. Mau ngobrol nggak nanti? Boleh. Mau ngobrol? Yaudah kita ngobrol sekarang aja di tempat lain, mau nggak kan? Oke. Yaudah, ayo. Clarissa dan Willy pun berkenalan dan mulai mengobrol bersama. Mereka mengobrol bersama dengan asyik, mengenal lebih dalam satu sama lain, dan sampai-sampai mereka lupa waktu hingga tengah malam. Kamu kok baru pulangnya sini? Udah jam
12 Soalnya ada kerjaan juga sama dari bos. kerja lagi. Iya. Bukannya kemarin udah punya tambahan. Itu kemarin. Iya. Kok kayak capek. Ada kerja tambahan lagi. Kemana sekarang? Minum, judi, clubbing, minum, judi, clubbing, minum, judi, clubbing, minum, judi, dan clubbing, dan itulah dia kehidupan monoton yang dijalankan oleh seorang Willy. Begitu keras dan hancur kehidupannya. Betapa berantakan kehidupannya. Apakah ini adalah sejatinya Willy yang sekarang? Kita nih kayaknya udah deket gitu. Terus kayaknya kamu nggak mau sama aku aja. Tapi aku udah punya istri. Ya udah nggak apa-apa, istri kamu juga nggak tahu lagi, istri kamu juga biasa-biasa aja kan. Aku lebih ini kaya, bapak aku ada bapak aku miliarder, tapi kamu gak bakal bisa sama aku. Kayak kamu kelihatan udah bosan dari istri kamu. Iya juga sih. Mau nggak gas kan? Gas kan, ya udah ayo. Kalah lagi. Aduh, mau ambil duit dari mana ya? Oh ya, duit istri aja deh. Mumpung nggak ada istri di rumah, ambil aja lah. Lumayan, cepet dah. Langsung depo. Willy, mau nanya dong. Aku kayaknya nih pengen pergi nih sama teman. Tapi aku uangnya nggak ada nih di lemari. Kamu tahu nggak uang aku kemana? Aku nggak tahu deh. Serius? Soalnya uang aku bisa bilang ya, apa jangan-jangan pas malam ada yang ngejamret kali mana-mana. Harus ya. Serius? Kamu lagi gak ada kerja di sana? Ada sih. Beneran? Tapi kok aku lihat kamu dari kemarin kayaknya nggak masuk kerja gitu. Kemarin libur dicuti nama bos. Serius? Ya. Kenapa? Kok bisa cuti? Karena kerjaku bagus. Serius? Ya. Keren kamu. Oke lah. Ya udah, kayaknya kalau gitu aku boleh minta duit deh. Punyaku apa ya? Habis. Serius? Iya. Lah, terus kita gimana dong? Terus uang bulanan, tapi uang bulanan masih ada kan? Ada kan? Masih lah. Masih, ya udah deh. Kalau gitu aku lanjut bersih-bersih dulu lah. Ya. Serius ya, kamu nggak tahu ya? Ya. Iya. Aduh, dipecat sama bos lagi. Padahal ambil duit dikit doang dipecat loh. Padahal gaji gua dikit doang. Nah, udah deh, gua mau ke kamar dulu lah. Lagi udah ambil duit istri habis, udah dipecat. Oh iya, bunuh abu aja kali ya hewan peliharaan gua buat gua jual dagingnya. Boleh deh. Bu, sini Bu. Ah, Bu. Oh, ini dia Bu. Sini lu. Tahan. Terus. Udah jadi nih, tinggal dijual aja dah. Si Willy ninggalin HP dia. Buka lagi ternyata. Kita lihat dulu, penasaran isinya. Soalnya kayaknya sibuk banget sama kerjaan dia gitu. Dia WA dia juga dia tinggalin doang ini. Siapa nih temennya?
my best gay friend, Son Son. Apa nih? Loh, kok ada link-link beginian? Ini bukannya link judul ya? Terus ini diajak clubbing juga ini. Loh, bener ini si Willy. Clubbing nih ternyata. Astaga. Sama ini aku nggak tahu loh. Ini judul clubbing minum-minum. Pantesan dia pulang terus. Katanya ada kerjaan tambahan. Jadi ini hasil kerjaan tambahannya. Habis itu ada apa nih? Kok ada siapa nih, kok ada tanda merah gini? Love merah gini. Terus tulisannya my love lagi. Clarissa kita ketemuannya di cafe X. Dia selama ini udah selingkuh sama aku. Selama ini dia selingkuh sama aku. Wah. Wah, gak bener ini milik. Aku udah seberusaha mungkin baik-baik sama dia, ternyata dia balasnya begini. Udah dari awal udah bener aku ikutin teman aku buat gak nikahin dia. Udahlah, aku tunggu dia pas dia pulang. Udah gak bener ini orangnya. Willy, aku tahu kamu pasti bukan pulang dari kerjaan kan. Aku tahu kamu udah dicuci sama bos. Enggak, bukan. Sama ini kamu bohong sama aku ya. Kamu habis pulang dari clubbing kan. Aku tahu kamu habis minum-minum sama you best friend gay Son itu kan. Bukan, kamu kok usah tahu gitu sih. Terus kamu udah selingkuh sama aku. Ini bukti ada catatannya nih, my love ada love heart-nya gini siapa? Itu temanku. Enggak, bohong. Kamu bohong sama ini. Oh, udahlah, aku mau mandi dulu lah. Tunggu dulu, kita masih belum selesai. Nah, bodo amat dah. Enggak, kok kamu bisa begitu sih? Main judo, minum-minum, clubbing, cewek lagi. Oh, udah bodo amat, aku mau mandi dulu lah, buru-buru. Aduh, nyesel banget. Apa aku kabur aja deh? Soalnya kalau begini, kayaknya udah nggak sanggup lagi deh. Udah judo, bisa-bisa KTP gue yang dipakai. Ya udahlah, mumpung masih belum punya anak, mending aku kabur dulu deh dari sekarang. Aku mulai lagi kehidupanku yang baru lagi. Kayaknya udah hilang harapan nih sama gue. Aku kira dia cowok yang baik-baik gitu, terus dia awalnya juga baik gitu. Kenapa ya dia bisa kayak gitu ya? Kecewa sih. Udahlah, mending aku nggak usah taruh harapan dia sama dia lagi. Udah, aku langsung kabur aja, udah. Aku udah nggak peduli lagi. Janet, sang istri pun di keesokan harinya pergi dari rumah dan meletakkan surat perceraian mereka di atas meja tempat biasa Willy bertengger. Dan akhirnya pun Willy ditinggal oleh sang istri dan menderita karena dilanda dengan hutang yang banyak dan uang yang semakin menipis, yang membuatnya menjadi depresi dan pupus harapan. Hai sobat, mengapa kau murung sekali? Apakah ada masalah? Iya sobat, aku sekarang ini sedang terkena banyak masalah. Aku terlilit hutang, istri pergi meninggalkanku, aku kehilangan pekerjaanku, dan sekarang aku sedang dalam krisis ekonomi. Semua ini adalah salahku. Sudahlah sobat, itulah namanya hidup. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Apa yang kamu perbuat di belakang, itulah yang akan muncul di depan. Tapi tak apa sobat, sekarang kamu masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Bagaimana jika kau ikut aku ke vihara?
mungkin akan merasa lebih baik dan mendapatkan pencerahan di sana. Apa itu vihara? Vihara itu adalah tempat di mana engkau akan mendapat apa makna hidup manusia, hidup dan bagaimana cara engkau mendapatkan kebahagiaan sejati. Engkau beragama Buddha bukan, sobat? Dengan kamu rajin datang ke vihara, Tathagata akan membantumu. Bolehlah. Itu baru sobatku. Ayo, hari ini ada acara keagamaan di vihara. Ayo, kita pergi ke sana. Willy pun mencoba untuk pergi ke vihara untuk menenangkan hati bersama dengan sahabat baiknya yaitu Leroy. Ia bermeditasi bersama dan beribadah bersama di vihara. Lama-kelamaan, kemudian Willy pun mulai rajin ke vihara, mulai rajin beribadah, dan rajin bermeditasi. Ia juga rajin untuk berdana di vihara, dan bahkan ia sudah menyusun sebuah jadwal meditasi dan menggunakan metode terfokus dan kesadaran penuh seperti menarik nafas dan menghembuskan nafas. Ia bermeditasi setiap jam 5 pagi selama 50 menit sebelum beraktivitas. Willy juga sudah mulai sering berbuat baik seperti memberikan sembako kepada yang membutuhkan. Berkat ketekunan dan ajakan temannya Leroy, akhirnya Willy pun berubah menjadi lebih baik dan mengubah kehidupannya menjadi lebih damai kembali dan jauh lebih baik. Udah, ayo ntar ikut saya. Permisi. Direktur mah? Iya. Masih inget gue gak? Sarah. Iya teman SMA lu. SMA. Iya SMA Madrasah Sawah. Ingat kan? Siapa ya? Sarah Cumalaka. Oh, Iya kan? Apa kabar bro? Udah lama nggak lihat. Gimana kerjaan? kerjaan sih gimana ya? Aman ya? Aman-aman aja sih. Ya bro, oke ada lebih nih. Mumpung ada lu gua bagi nih. Apa nih? Ini YO minuman berperisap undur halal bro, halal. Iya selamat berbuka puasa rasa winter melon flavor drink. Lumayan lah. Ya mumpung ada kursi nih. Nah lu kayaknya sedih banget nih duduk bos. Apa bro ya? Apa bos? Kenapa? Nah, kerjaan macam nggak? Kayak lihat lu kayak beban kerjaan lu banyak. Gak lancar sih. Pecat lu atau gaji lu kecil? Hah? Serius lu? Apa gue juga ditama. Kok bisa? Cara gue masuk kerjain. Astaga naga. Kayaknya gue dengar lu babi ya lu ya. Pak, Iya kelihatan sih lu. tahu lu mana? Tahu lah. Kan gue teman sama teman kantor lu juga tuh. Si siapa tuh? Willy.
Oh. Iya, gue temennya dia juga. Lebih tepatnya sih teman istrinya ya. Gue dengar katanya mereka udah putus. Iya, katanya udah cerai. Bukannya katanya ya, kata istrinya ya. Dirinya bener, lu ajak dia clubbing. Ya kan lu, main cewek juga dia. Ternyata. Kacau ya. Lu juga lebih kacau. Tahu kan? Kata gua, mending lo ikut teman lo sekarang. Gue lihat sekarang si Willy tuh udah mulai ini dia, udah mulai bener, udah mulai lurus lah tuh anak. Kan gua itu pengurus vihara Lokasati juga itu yang di situ. Gue kan bukannya mantan itu vihara Lokasati. Iya dulu sih ya. Sekarang udah jauh. Kenapa lo dosa lo? Nih, gue ceritain lo cerita jatakan nih biar otak lo nih terbuka. Nih, Supa Buddha, orang bijaksana yang terkena penyakit lepra. Tahu lepra nggak lo? Bolong-bolong ke otak lo. Nih, gue ceritain nih biar otak lo terbuka. Balik lagi lo ke piara dosa lo. Jadi tuh dulu pas masih di zaman Buddha pancaran merah, suatu hari itu ada Tathagata Buddha Gautama. Masih tahu kan tuh Buddha Gautama kan, Sang Bagawa lah dulunya dia nyebutnya sebelum Parinibbana. Sang Bagawa lagi sedang mau berjalan ke Rajagaha di hutan, berdiam dia lagi pengen dia tuh lagi pengen memberikan khotbah kepada murid-muridnya. Terus abis itu di situ kan ada hutan-hutan tuh, di hutan bambu dia di Rajagahanya dia. Jadi dia tuh dulu tuh dia tuh lagi jalan-jalan tuh di hutan dekat Rajagaha. Terus dia lihat ada hutan bambu. Dia lihat salah satu pohon bambu yang dimana lagi ada tupai lagi makan. Nah, dia memutuskan untuk duduk di pohon bambu tersebut sambil bermeditasi. Setelah itu di saat dia di Rajagaha, di sisi lain hiduplah ada seorang penderita lepra. Dia ini pokoknya tuh dia bolong-bolong seluruh badannya, nggak tahu kenapa. Nah, dia ini juga hidupnya miskin banget, menderita, tua. Pokoknya moyung lah. Namanya Supa Buddha. Dia tuh miskin, malang. Terus sementara itu di sisi Sang Bagawa yang sedang duduk di tengah hutan, muncullah murid-muridnya itu yang menyadari keberadaannya. Terus mulailah si Bagawa ini, Buddha Gautama, mulai dikerumunin sama murid-muridnya untuk mendengarkan khotbah beliau. Supa Buddha, si penderita lepra ini berpikir, wah, sebelumnya dia nggak tahu tuh, dia kan baru nyampainya pas udah ada kerumunan. Dia mikir, ada kerumunan tuh, terus ada Sang Bagawa nih, pasti ada persembahan makanan baik keras maupun lunak. Mungkin kalau aku kesana mungkin aku bisa dapatlah sebagian dikit, karena kan dia miskin, gak tau mau makan apa dong. Habis itu dia pas deketin kerumunan, dia langsung berpikir kayak gini, wah gak diraguin lagi, pasti emang ada makanan ringan atau lunak yang bisa aku ambil. Terus tapi sedikit ya gitu. Terus pas dia udah masuk ke dalam kerumunan itu, Supa Buddha menyadari bahwa tidak ada persembahan makanan lunak maupun keras di kerumunan Sang Bagawa tersebut. Oh alang ada ternyata seorang Pertapa Gautama yang sedang memberikan khotbah kepada murid-muridnya yang kerumunan ini. Habis itu pada akhirnya Supa Buddha pun mulai memutuskan untuk mengikuti untuk mendengarkannya. Lumayan kan dengerin selama. Terus dia mulai duduklah di keramaian tersebut, mulai dengerin khotbahnya Sang Buddha. Habis itu Supa Buddha pun mulai mendengarkan khotbah Sang Buddha. Wah, sejuk banget ya hati ini setelah mendengarkan khotbah Buddha. Saat aku mendengar khotbah Buddha nih,
kayaknya hati aku tuh udah mulai jernih, bukan jernih, sejuk gitu, sejuk, rasanya adem banget. Adem kan pas dengar khotbah di Vihara Lokasati. Adem banget Pak. Kan? Habis itu Supa Buddha pun dengan hening mendengarkan khotbah Sang Buddha. Sang Buddha senang pada hari itu karena banyak banget yang mendengarkan khotbahnya. Terus Sang Buddha di tengah khotbahnya itu dia berpikir dalam benak, siapakah di antara di kerumunan murid-murid ini yang memahami ajaran? Aku akan coba dengan kekuatan penelusuran pikiran dia, kan Sang Buddha ini kan punya ilmu tinggi. Dia pun mulai mencoba nih cari yang mana nih salah satu muridnya nih yang benar-benar memahami, yang benar-benar kayak mendalami ilmu ajarannya. Lalu di satu titik dia ketemu, ini dia, yaitu Supa Buddha. Dia melihat Supa Buddha ini kayaknya tuh yang benar-benar kayak mendalami, terus dia benar-benar mendengarkan dengan tulus hati gitu. Lalu Sang Buddha pun memilih si Supa Buddha, si penderita lepra ini, jadi khusus untuk Supa Buddha. Beliau bersabda tentang topik-topik khusus untuk si Supa Buddha ini, si penderita lepra. Bagawa pun mulai bercerita mengenai persembahan makanan, kesucian surga, bahaya kejahatan, keserakahan akan nafsu indria. Nafsu, tahu nafsu nggak? Nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri itu yang pengen puasin hati kita, dan kebaikan atau keuntungan dari akibat melepaskan semua itu. Jadi Buddha tuh menceritain nafsu, terus melepaskan segala hal tanggung jawab hanya demi nafsu dia. Sang Bhagawa itu paham sekali dengan hati Supa Buddha yang telah menjadi lembut itu, tanpa prasangka, damai, penuh keyakinan. Jadi dia datang ke situ, Supa Buddha benar-benar dengerin dengan penuh keyakinan, tanpa ada apa-apa. Lalu beliau pun mulai menguraikan ajaran Dhamma yang telah ditemukannya, yaitu penderitaan beserta munculnya, berakhirnya, dan jalan menuju lenyapnya. Bagaikan sepotong kain putih tanpa noda yang siap diwarnai. Si penderita lepra begitu duduk di tempat itu, timbullah kesucian, pandangan Dhamma yang tak ternoda, pengetahuan muncul dari lenyapnya suatu sifat. Supa Buddha, si penderita lepra tersebut pun mulai mendalami dan memahami Dhammanya. Jadi dia sangat mengerti. Dia mulai mengerti Dhamma, apa itu Dhamma, apa khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha, dan melaksanakan tanpa ragu-ragu, tanpa semua pernyataan, mencapai keyakinan. Setelah merasa cukup dengan pesan-pesan Sang Bhagawa, kemudian Supa Buddha pun mendekati beliau, Sang Bhagawa, memberikan hormat satu kali dan duduk pada satu sisi. Ketika itu Supa Buddha penderita lepra itu langsung bersuruh kepada Sang Bhagawa, sungguh menakjubkan Bante, sungguh menakjubkan. Bagaikan seseorang yang harus mengangkat sesuatu yang jatuh, Bante menemukan yang tersembunyi, menunjukkan jalan pada orang yang tersesat, menerangi di dalam kegelapan sambil berkata, sekarang mereka yang mempunyai mata untuk melihat telah dapat melihat bentuk-bentuk. Dengan cara ini Bhagawa telah memberikan khotbah Dhamma yang mendalam Bante. Saya menyatakan perlindungan kepada Sang Bhagawa, Dhamma dan Sangha. Perlindungan, maaf ya, perlindungannya bos, soalnya HP-nya udah pecah ini. Perlindungan. Semoga Bhagawa bersedia menerima saya sebagai pengikut yang mulai sekarang hingga akhir hayat ingin berlindung kepadanya. Setelah menerima ajaran Dhamma Sang Bhagawa, Supa Buddha penderita lepra pun pergi dengan bahagia. Supa Buddha mengucapkan terima kasih, bangkit dari duduknya, memberikan hormat kepada Sang Bhagawa dengan sisi kanannya, lalu pergi. Kemudian Supa Buddha si penderita lepra tersebut serang seekor anak sapi dan meninggal. Aneh gak? Serang sama anak sapi dong langsung meninggal sih. Nggak logis, tapi sebenarnya masa lalu dia seperti ini. Ini yang membuat dia jadi penderita lepra. Lalu serombongan biku datang menemui Sang Bhagawa. Bante, penderita lepra yang bernama Supa Buddha itu setelah menerima ajaran dan mengerti serta berbahagia berkat khotbah Sang Buddha,
Kemudian tak lama dia pergi dan meninggal dunia. Katakanlah apa yang menjadi sebabnya, bagaimana nasib dan masa depannya kelak. Sang Bagawa pun berkata, para biku, Supabuddha penderita lepra, dia adalah orang suci. Dia menjalani kehidupannya sesuai dhamma. Supabuddha si penderita lepra telah melenyapkan 3 akar kejahatan. Tidak akan hancur oleh kegagalan, ia akan penuh keyakinan. Ia akan mencapai penerangan. Mendengar hal ini, seorang biku berkata kepada sang Bagawa, katakanlah Bante, apa alasannya? Apa penyebab Supabuddha menderita lepra? Miskin, menyedihkan, makhluk yang begitu sampai malangnya. Apa salah dia di masa lalu itu? Sang Buddha pun mulai bercerita. Pada waktu yang lampau, Supabuddha si penderita lepra ini ternyata adalah putra apa? Putra, ternyata dia kaya dan raya dulunya. Dia sekarang kan miskin, habis itu menderita kan. Ternyata dia dulunya orang kaya di Rajagaha ini juga. Suatu hari sewaktu dia berjalan melewati taman, di taman dia melihat Tagara Siki. Tagara Siki itu apa sih namanya? Kayak semacam biku gitulah. Beliau adalah seorang Paceka Buddha yang sedang memasuki kota untuk meminta. Tagara Siki itu Paceka Buddha yang sedang memasuki kota untuk meminta sedekah makanan. Saat melihat Paceka Buddha mendekat padanya, dia langsung berpikir, cik, penderita lepra. Ternyata dulunya tuh dia pernah bertemu dengan seseorang yang menderita lepra seperti dia juga. Dia minta makanan dan si Paceka Buddha ini sama Supabuddha yang dulunya tuh di masa lampaunya. Cik, siapakah penderita lepra ini yang berkeliaran membara? Lalu kemudian dia ludahin Paceka Buddha tersebut. Dia meludahin si Tagara Siki itu. Lalu kemudian dengan ekspresi jijik dia berbalik dengan posisi kiri, lalu melangkah meninggalkan Tagara Siki dengan cepat. Setelah hari itu, selama beratus-ratus tahun kemudian, panas akibat karma dari apa yang telah dia lakukan telah berbuah. Ia tersiksa dalam api neraka. Selanjutnya, akibat buah karma itu ia terlahir menjadi orang miskin, menyedihkan dan makhluk malang di Rajagaha ini juga. Tetapi ia melaksanakan dengan disiplin dharma yang dia ajarkan. Hidup dalam kesucian mendengarkan dharma, membebaskan diri dari kemelekatan, bertindak dengan bijaksana, dan dengan demikian jika tubuh hancur setelah kematian ia terlahir di alam yang bahagia, di alam 33 dewa. Seperti sang Bagawa pun berkata, seperti seorang yang dengan mata terbuka berusaha menghindari neraka, demikian juga seorang petapa harus menghindari hal-hal jahat. Jadi, tahu nggak pesannya? Jadi pesannya itu sebenarnya kita tadi udah baca bahwa Supabuddha ini sebelum dia menjadi menjadi penderita lepra, dia itu orangnya kaya raya gitu, hidupnya enak, kaya lah pokoknya. Tapi karena petenteng terus sombong, nggak mengakui yang di bawah. Pas dia lihat ada Paceka Buddha, dia langsung kayak jijik banget karena dia penderita lepra, karena dia merasa kayak bukan level gua nih. Dan dia ini juga sebenarnya orangnya bisa dibilang mungkin serakah. Dia terlalu melekat dengan apa yang dia miliki gitu. Jadi akhirnya dia berbuat sesuatu jahat kepada Paceka Buddha itu. Terus di saat dia meninggal, dia masuk ke alam penderitaan, masuk ke neraka, disiksa, dan pada akhirnya di kehidupan selanjutnya dia pun hidup sebagai penderita lepra itu juga sesuai dengan karma perbuatannya dia lakukan di masa lalu. Jadi intinya itu adalah kita lihat gitu kan. Aku lihat kamu tuh dari dulu tuh bisa dibilang anak itu bandel. Gue tau gue bandel tapi gue selalu temenin lo karena gue tau backstory lo gimana, gue tau latar belakang keluarga lo gimana. Jadi gue temenin lo sebagai saudara angkat.
gue tuh sebenarnya pengen nyadarin lo kalau setiap perbuatan lo di dunia ini tuh bakal sangat-sangat bergantung nanti di alam sana. Karena gini, lu berbuat yang gak benar, judi, mabuk-mabukan, main cewek segala macam, dan lu terlalu melekat dengan hal itu, lu di alam selanjutnya lu tuh bakal jauh lebih menderita. Lu buang-buang duit hasil kerja lu, terus lu curi. Gue tau lu curi uang gue. Iya, gue tahu. Uang gue sisa. Uang gue itu kapan ya? 2 minggu yang lalu deh, atau sebulan yang lalu. Uang gue masih 20 juta, sekarang uang gue sisa 3 juta. Mana tuh uang semua? Diambil mungkin. Diambil. Lah, suami kan gue malah belum nikah sih, suami gue bojo. Tidak, udah tahu gue. Mentang-mentang kita satu kos. Tapi gue bingung kalau bisa masuk gue. Intinya adalah apa yang lo perbuat sekarang ini akan berbuah di masa selanjutnya. Karena kita nggak tahu apa yang lo perbuat sekarang ini lo bakal jadi apa di alam selanjutnya. Entah lo mungkin jadi mungkin lo kayak gini lagi kah, menderita lagi, menjadi yang lebih menderita atau gimana, kita kan nggak tahu. Intinya gue bertobat. Jika kamu gak mau hidup seperti Subhanallah, sebenarnya masih banyak cerita Jataka lainnya. Kayak ada tuh satu cerita Jataka tentang yang dia dicambuk masuk neraka karena dia berbuat dosa. Intinya dia terlalu melekat sama kehidupan dia. Dia terlalu memikirkan keduniawian. Jadi inti dari ajaran Buddha ini, makanya gue harus rajin-rajin ke Tiara lagi sih sekarang. Intinya adalah kita diajarin sama Sang Buddha untuk melepaskan kemelekatan duniawi, kefanatikan duniawi, supaya kita bisa mencapai kebahagiaan kita. Aku tahu kamu melakukan semua itu hanya demi kebahagiaan, tapi sejujurnya hal itu hanya membuatmu lebih menderita dan menderita dosa. Dan kehidupan selanjutnya kita nggak pernah tahu kamu bakal jadi apa. Mungkin lagi hidup bisa lebih menderita lagi karena dosa-dosa lu lakuin, judi, mencuri, main cewek, dan lain sebagainya. Intinya sekarang kamu harus bertobat. Kembalilah ke jalan yang lurus. Biarkan Buddha menerangkan isi kepalamu. Dan semoga cerita yang aku bawain ini, yang kebetulan sebenarnya aku lagi baca, itu bisa bermanfaat buat kepala. Balik lagi lah ke Viara. Teman lu si Willy udah balik lagi ke Viara Lokasati. Ya sekarang bro, biar lu gak kayak Sumpah Buddha nanti lu tahu-taunya lu kehidupan selanjutnya lu tangan lu buntu lagi gara-gara lu sering mencuri. Atau jangan-jangan lu bakal ada anggota tubuh lagi lu. Biasanya bro. Biasanya bro. Hidup lu jangan ini bro, jangan sedih-sedih bro. Gue tau lo buat itu demi kebahagiaan, tapi sejujurnya lo lakuin itu nih cuma buat kebahagiaan, senang-senang. Tapi kalau lo ikut ke Viara dan sering-sering dengerin khotbah, lo pasti bakal jauh lebih bahagia lagi bro. Oke, udah ya, gue duluan ya. Gue ada kantor meeting nih, orang kaya mau. Soti Hotu Namo Buddhaya. Halo semua dan Miss Mazda. Perkenalkan, nama saya Iva Kalista Angel dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan dari film pendek yang kami buat berjudul Kehidupan Manusia, Kearifan dan Kewelas Asihan. Kesimpulannya ialah takdir tidak bisa diubah. Namun nasib seseorang bisa diubah. Kita tidak bisa menentukan kita ini ingin terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Kita juga tidak bisa memilih kita ini ingin terlahir sebagai keluarga yang berkecukupan atau dari keluarga yang berkekurangan. Itulah takdir. Memang benar, takdir itu memang tidak bisa diubah, tapi kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Kehidupan kita ini ingin seperti apa? Contohnya adalah jika kita ingin menjadi orang sukses, maka kita harus sering rajin belajar, sering rajin-rajin untuk meningkatkan
kompetensi dalam diri kita sendiri dan juga disiplin. Lalu, jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, bugar, maka kita harus lebih rajin lagi dalam menjaga kesehatan dan konsisten dalam pola hidup yang sehat. Itulah nasib. Bukan karena kita terlahir dari keluarga yang seperti apa dan bagaimana, namun yang menentukan masa depan kita ini baik atau buruknya itu ialah bergantung pada lingkungan pergaulan yang kita miliki itu seperti apa. Contohnya ialah jika kita bergaul dengan teman yang pebisnis, maka kita juga bisa menjadi pembisnis juga, karena kita pergaulannya sama orang-orang pembisnis, maka kita kedepannya bakal jadi pembisnis. Nah, begitu juga kalau kamu di dalam pergaulan yang tidak sehat, contohnya di sekitar orang-orang yang suka berjudi, mabuk-mabukan, merokok dan lain sebagainya yang buruk, maka kamu juga akan sama seperti mereka karena kamu sering bergaulnya sama mereka. Lalu kita juga bakal belajar seperti mereka buruknya. Namun sebaliknya, kalau kita bergaul atau di dalam lingkungan yang pergaulannya sehat, teman-teman yang rajin baca buku, terus sering olahraga, rajin beribadah dan lain sebagainya yang positif, maka kita juga akan ikut arus menjadi lebih baik, mungkin lebih baik kehidupan kita karena mereka. Lingkunganlah yang membentuk kita itu seperti apa. Lingkunganlah yang membentuk sifat kita seperti apa, tabiat dan karakter seseorang. Sedangkan nasib kehidupan kita, baik atau buruk, itu sangat dipengaruhi oleh sifat, tabiat, dan karakter kita sendiri juga. Selain tergantung di lingkungan, kita juga bisa melihat kita ini seperti apa. Jika kita lingkungannya ini baik, tapi diri kita sendiri juga agak gimana gitu, ya susah juga sebenarnya teman-teman. Jadi diri sendiri dan juga lingkungan itu harus bisa diseimbangkan agar kehidupan kita yang kita inginkan itu bisa tercapai dan bisa increase our life, bisa meningkatkan kehidupan kita itu seperti apa, jauh lebih baik. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Kita bisa contoh lihat dari si Willy. Willy ini awalnya adalah orang yang baik, tapi karena dia terpengaruh oleh teman-teman yang buruk, dia juga menjadi buruk. Tetapi saat dia bertemu dengan teman baiknya ini, teman baiknya yaitu Leroy, dia ikutan jadi baik juga. Karena juga dia dengan ketekunan dia ingin menjadi yang lebih baik, maka dia jauh menjadi lebih baik lagi dan dapat memperbaiki hidupnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari film sudah saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika di dalam film pendek ini masih ada yang kurang atau terdapat kekurangan atau kata-kata yang semisalnya kurang pantas, mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Bos, gue ketemu tempat bagus lagi nih. Gaya bebas lagi. Gaya bebas lagi. Jempol. Halus. Sini lu, Bu.